Bisa join. Di part A kemarin itu kan dia perbedaannya yaitu dia adalah short talk ya atau short conversation, sorry, short dialogue ya. Jadi ada 30 percakapan pendek yang diikuti oleh satu soal gitu ya. Jadi sementara untuk part B ini dia namanya long dialogue atau long conversation. Jadi artinya ada tetap dua orang yang berbicara tapi percakapannya itu lebih panjang ya. Dan kalau di part A dulu itu satu percakapan pendek diikuti oleh satu soal gitu ya, sampai 30 kali. Nah, sementara kalau di part B ini cuma dua saja percakapannya ya, tapi satu percakapan itu diikuti oleh 4 soal. Jadi totalnya nanti adalah 8 soal ya, ini nanti ada 30 soal. Jadi seperti itu kurang lebih ya, jadi itu perbedaan mendasar. Kalau persamaan ya sama-sama tetap dua orang, tapi perbedaannya itu di durasinya itu jauh lebih panjang percakapannya dan dia tidak per soal ya, tidak soalnya tidak per percakapan tapi eh, satu percakapan diikuti oleh beberapa soal. Nah, di situ nanti letak tantangannya ya. Jadi kalau bilang mau yang mana lebih mudah, sebenarnya lebih mudah yang di part A ya. Di part B itu nanti lebih menantang karena memang kan namanya juga soal ya. Pasti soal itu ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Tapi selama kita tahu cara menjawabnya, don't worry ya. Sebentar kita akan bahas setelah ini apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk memperbesar begitu ya kemungkinan untuk mendapatkan soal yang jawaban yang benar untuk di part B maupun di part C ya. Sebentar juga kita bahas part C. Nah, sebelum kita masuk ke skillnya, ada baiknya kita bahas dulu strategi-strategi umum atau tips-tips umum yang bisa kalian gunakan untuk ini ya, membantu kalian untuk menjawab khususnya di listening part B. Yang pertama, kita harus review answer atau jawabannya ya. Kenapa? Karena eh, apa? Supaya kita bisa mengantisipasi soalnya. Meskipun sekarang sebenarnya kalau harusnya di tes format yang terbaru, yang resmi itu sudah soalnya sudah tertulis ya. Jadi baik di part A, part B, part C itu sudah tertulis. Tapi kan biasanya banyak juga penyelenggara, apalagi yang belum resmi atau yang prediksi-prediksi saja atau pusat bahasa biasanya itu dia belum update soalnya. Artinya dia belum tertulis soalnya. Jadi kita harus tetap menebak soalnya ya. Sebentar kita lihat. Tapi kalau misalkan nanti pada saat kalian tes TOEFL sudah ada toh soalnya ya berarti lebih bagus lagi. Tidak perlu kita repot-repot mengantisipasi soalnya apa yang kemungkinan akan muncul gitu ya. Nah, terus yang kedua yang first line. Nah, kalau kalian ingat di pertemuan listening yang sebelumnya di listening part A itu kita salah satu tipsnya itu disuruh perhatikan last line ya atau baris terakhir atau pembicara kedua. Nah, justru kalau di part B itu kita disuruh perhatikan first line ya pembicara pertama. Kenapa? Karena biasanya di first line itu ada main idea, subjek atau topik percakapan gitu ya. Karena bagaimana mungkin nanti kalian bisa menjawab 4 nomor kalau kita sendiri tidak tahu apa yang sedang dibahas di situ ya. Makanya minimal yang paling pertama yang harus ditahu dulu apa inti percakapannya, apa yang dibahas. Apakah bahas PR, apakah bahas liburan, dan lain-lain gitu. Terus as you listen, follow along. Nah ini juga sebenarnya biasanya ada dua, dua ini ya, dua versi. Maksudnya ada orang yang lebih suka mendengarkan sambil melihat soal. Mungkin ada juga orang yang lebih suka fokus mendengarkan saja dulu, tapi dia tidak lihat soalnya sama sekali ya. Nanti kalian bisa trial error sendiri. Kira-kira dari dua cara ini yang mana yang lebih cocok ya? Apakah sambil melihat soal sambil listening atau tidak melihat soal sama sekali? Nanti kalian bisa cek sendiri kalian masing-masing yang mana yang lebih banyak benarnya ya. Nanti yang lebih banyak benarnya berarti yang itu yang efektif buat kalian karena biasanya tiap orang berbeda-beda. Terus you should guess even you are not sure. Jadi sama ya di structure di part A pun kalau kalian nggak yakin jangan jawabannya jangan pernah ada ya kosong jawabannya ya. Tetap tebak-tebak saja ya. Siapa tahu benar. Tebak-tebak berhadiah. Terus ya kalau masih ada waktu ya look ahead langsung lihat soal yang berikutnya. Biasanya jarak antara satu soal dan soal berikutnya itu biasanya sekitar 12 detik ya, baik itu di part A maupun di part B. Nah, ini sekedar general strategi saja yang bisa kalian lakukan. Sekarang kita coba masuk ke skill-skillnya yang spesifik ya. Yang pertama yaitu tentang pertanyaannya ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau versi yang terbaru harusnya itu sudah ada soalnya tertulis ya. Tapi biasanya kalau yang versi lama itu soalnya itu masih belum ada. Jadi kita antisipasi kemungkinan terburuk yaitu kalau tidak ada soalnya tertulis gitu ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan yaitu kita harus mengantisipasi soalnya ya. Kira-kira soal apa yang kemungkinan muncul kalau misalkan pilihannya seperti ini ya. Misalkan on Monday, next week, tomorrow.
after class. Ini kan semua menunjukkan waktu ya. Berarti kemungkinan meskipun soalnya tidak tertulis pasti bisa kita simpulkan oh ini pasti tentang when, kapan ya. Meskipun kita belum tahu somethingnya ini apa. Apanya misalkan liburan kah atau ujian kah atau lab, tapi setidaknya nanti kalau nanti kalian mendengarkan kalian harus tulis saja ya. Oh misalkan ujiannya minggu depan, labnya besok, terus apa lagi tadi? Liburannya hari Senin misalkan. Pokoknya tinggal nanti kalian catat-catat ya. Jadi ingat di part B juga itu aturan barunya. Selain sudah ada soalnya, kalian sudah bisa make take notes ya. Jadi kalau dulu-dulu itu kalau test TOEFL kita dilarang mencatat. Sementara kalau sekarang aturan yang terbaru juga boleh ya. Khususnya di part B sama part C. Karena kan panjang ya percakapannya. Artinya kalau kita tidak mencatat bisa jadi kita lupa. Jadi kalau panjang percakapannya artinya bukan hanya menguji listening tapi memori ya ingatan. Padahal ingatannya orang itu berbeda-beda ya. Jadi makanya sekarang sudah ada istilahnya keringanan di mana sambil kita listening itu kalian nanti boleh mencatat mungkin kalau ada informasi-informasi yang penting atau yang kalian curigai sebagai jawaban ya bisa dicatat-catat sebelum nanti betul-betul mendengarkan soalnya apa. Terus, nah coba kita latihan dulu ya. Kita latihan untuk bagaimana cara mengantisipasi soal. Misalkan di sini yang pertama sudah ada contohnya ya. What the assignment is, how good the professor is, information chapter 6 sama what question they should ask. Ini kan kalau kalian dapat pilihan-pilihan seperti ini, kemungkinan besar yang ditanyakan tentang what ya, karena ini merupakan empat hal atau empat benda yang berbeda. Sementara kalau misalkan kalian dapat pilihan yang misalkan di nomor 2, 6 pages, 6 chapters, 60 pages atau the 6 chapter. Kira-kira apa soal yang kemungkinan besar muncul di untuk soal yang nomor 2 ini? Ada yang tahu? Kalau menanyakan jumlah, ini kan semuanya jumlah ya. Nah, kalau kita mau bilang berapa banyak, kira-kira how to say in English? Berapa banyak? Many. Ya, kemungkinan soal yang muncul nanti itu menanyakan tentang how many ya. Jadi how many atau how much mungkin ya. Tapi ini kalau bisa dihitung biasanya how many ya. Jadi kemungkinan nanti how many ya. Jadi berapa banyak titik, apakah berapa banyak buku harus yang dibaca ya kemungkinan itu. Terus kalau misalkan yang nomor 3, whether or not they should read chapters, whether or not they should answer the question, which chapter they should read, atau when the professor gave the assignment, kira-kira apa question wordnya yang kemungkinan ditanyakan di sini? Kalau kita lihat pilihan-pilihannya ya, ini kan tentang sesuatu yang tidak pasti atau belum diketahui ya. Kalau misalkan kita mau bilang apa yang belum diketahui, kira-kira apa bahasa Inggrisnya? Atau minimal question wordnya saja ya. Apakah dia pakai who, pakai what, atau when, atau where, atau why. Itu kan namanya question word ya, kata tanya. Nah, ini berhubung karena empat hal yang belum diketahui, kemungkinan yang ditanyakannya tentang what mungkin ya. What is unknown, apa-apa yang belum diketahui. Terus kalau yang nomor 4, coba kita lihat nomor 4. Jadi nanti tidak ada soal-soal seperti ini. Artinya kita latihan saja bagaimana cara mengantisipasi soal. Misalkan turn in the assignment. Oke, kumpul PR, soal, latihan. See the professor, ketemu sama profesor. Go to class, ke kelas. Talk to a classmate. Kira-kira apa yang kemungkinan muncul pertanyaannya di sini? Kalau empat hal atau empat tindakan yang biasanya dilakukan. Apa What question will tentang what? what will he do? Ya, What what will, will betul ya, what will happen atau what will someone do? Apa yang kemungkinan eh, dilakukan atau what to do ya? Apa yang akan kemungkinan dilakukan? Nah, seperti nanti kurang lebih 4 soal nanti akan muncul ya. Jadi nanti ada satu percakapan panjang, terus nanti akan diikuti 4 soal. Nah, itulah yang nanti akan kalian jawab. Sekarang coba kita, oh ya sebentar latihannya ya. Kita coba pelajari dulu skillnya, 3 skill. Setelah itu kita latihan. Nah, setelah kita mengantisipasi soal ya, oh ini nanti kemungkinan soal yang muncul di soal masing-masing soal. Nah, yang kedua yang tadi yang saya bilang, kenapa kita harus perhatikan awal dari percakapan? Karena bisa jadi di awal percakapan itu mengandung topik ya, apa yang sedang dibahas, apakah bahas liburan atau bahas tugas dan lain-lain ya. Contoh, misalkan di sini ada awal percakapan meskipun ini belum utuh ya, tentang two students having a conversation. Misalkan, what did you think of history exam? Bagaimana pendapatmu tentang ujian sejarah? Terus yang orang kedua bilang, that was the hardest exam I've ever seen. Itu adalah ujian yang tersulit yang saya pernah lihat. Terus kembali lagi yang laki-laki, jadi bukan cuma 2 baris ya, banyak baris ini. Beda sama yang pertama. Kalau yang di part A itu kan paling sampai sini saja.
Nah, kalau di part B, part C itu lebih panjang ya. And it wasn't just hard, it was long too. Nah, dari sini kan ada beberapa keyword. Jadi kan tidak mesti 100% kita paham semua apa yang dibilang ya. Jadi yang penting ada beberapa kata, oh history ujian sejarah yang sulit dan panjang. Oh, berarti ini bahas tentang difficult history exam ya, di long and difficult history exam. Oh, mereka bahas tentang ujian sejarah yang sulit dan panjang ujiannya. Nah, seperti itu minimal ya, supaya minimal ada gambaran dulu lah apa yang sedang dibahas. Karena sangat sulit untuk kita menjawab 4 soal, apalagi 4 soal yang mau dijawab kalau kita sendiri tidak tahu apa inti dari percakapannya. Makanya di situ disarankan tadi di awal untuk memperhatikan apa-apa saja yang diucapkan di awal conversation. Nah, di sini ada latihan ya tentang menebak-nebak topik. Nah, saya coba akan putarkan di sini ada 3 percakapan pendek. Coba kalian cari tahu kira-kira what is the topic of each conversation ya. Apa yang sedang mereka bahas di sini dari tiap-tiap percakapan. Coba kita dengarkan percakapan yang pertama. Exercise 8, page 50. Listen to the first part of each of the conversations and decide on the topic of each conversation. Number 1. The first part of conversation 1 is, Did you understand the assignment the professor gave us today? I'm not sure that I did. He said to read chapter 6, didn't he? what is the topic of conversation 1? Okay, anyone got what do you think is the topic of the first conversation? Apa kira-kira tadi inti pembahasan mereka? Apa yang dibahas? Ada yang dapat? Pemahaman terhadap apa yang disampaikan profesor. Tidak Ya, paham dengan apa yang disampaikan. oke, tentang apa yang disampaikan si profesor ya. Ada situ sebenarnya satu keyword atau kata kunci ya. Did you understand the assignment that professor gave us to us? Jadi paham tidak dengan assignment ya yang diberikan profesor? Jadi betul tentang assignment ya yang diberikan oleh profesor. Coba kita dengarkan percakapan yang kedua ya. Kira-kira what is the topic of the second conversation? The first part of conversation 2 is, Did you hear what happened to Greg? I heard he got stung by a bee. Well, he did get stung, but it wasn't by a bee. It was a hornet that stung him while he was out walking in the park. what is the topic of conversation 2? Okay, how about the second conversation? What do you think is the topic about? Apa inti dari tentang Tersengat lebah. ya seseorang yang tersengat lebah gitu ya. Tapi sebenarnya di akhir dia diluruskan ya. He wasn't stung by a bee. It was a hornet ya. Jadi kayak sejenis serangga juga yang menyengatnya. Tapi betul ya tentang seseorang yang disengat gitu ya. Meskipun pada akhirnya nanti diluruskan bukan lebah yang sengat gitu ya, tapi hornet namanya. Tapi betul ya, setidaknya kalian paham inti ceritanya ya. Terus yang terakhir ya, coba let's listen to the last conversation. Kira-kira apa topiknya? The first part of conversation 3 is, Can you tell me about the university shuttle bus system? This is such a large campus, and I have classes all over campus. I need to take the shuttle bus from one class to another, or I'll never make it on time. What do you need to know? what is the topic of conversation 3? Oke, how about the last conversation? Apa yang barusan dibahas ini intinya di percakapan yang ketiga? Anyone? Minimal ada kata kunci tadi yang kalian dapat ya, beberapa kata mungkin tentang apanya yang dibahas ini. Ada yang dapat? Notice. Oke. Jadi tadi ada kalau misalnya bahas tentang University Shuttle Bus System ya. Jadi kayak biasanya kalau di kampus luar negeri atau mungkin dalam negeri juga ya. Jadi kayak ada istilahnya shuttle bus. Jadi kalau misalkan kampus itu ada beberapa cabang, nah itu ada namanya shuttle bus di mana kita bisa pakai gitu ya. Dari satu kampus ke kampus lain. Nanti itu it's free ya. Kayak dulu waktu saya di Australia ada di Clayton, ada di Caulfield, Parkfield. Jadi kalau kita mau ke kampus cabang yang lain, kita bisa pakai shuttle bus ya. Nah, harusnya di UIN juga ada ya. Dari kampus 1 ke kampus 2. Tapi kan sekarang kebanyakan semuanya di kampus 2 ya. Kalau zaman-zaman dulu ada namanya PT-PT ya. PT-PT kampus 1 kampus 2, tapi kayaknya sudah tidak ada. Anyway, ya karena saya dulu dapat masa transisi ya dari kuliah di kampus 1 terus pindah ke kampus 2 terus pindah lagi ke kampus 1 lagi, jadi bolak-balik dulu. Jadi masih banyak dulu PT-PT dari kampus 1 ke kampus 2 atau sebaliknya. Anyway, jadi itu yang kedua ya. Jadi usahakan kalian bisa menerka-nerka apa soalnya.
apa topiknya. Terus yang terakhir, yang ketiga sebelum kita latihan, yaitu kalau urutan itu nggak usah khawatir ya, urutan jawaban. Kenapa? Karena dia akan pasti berurutan ya. Nggak mungkin jawaban nomor 4 dulu baru nomor 1 di akhir ya. Pasti dia berurutan. Di sini ada contoh percakapannya ya. Coba kita dengarkan saja dulu. Ini lebih panjang percakapannya. Page 51. Example from the paper TOEFL test. Questions 1 and 2. Listen to two students on a university campus. Can you help me? I'm lost. Sure. Where are you trying to go? I have a class in Stanfield Hall at 3 o'clock. I thought I knew where I was going, but I guess I was wrong. You certainly are lost. Stanfield Hall is on the other side of the university. I'm heading in that direction. Come on with me and I'll show you the way. Thanks. You're a lifesaver. Nah, di sini kan tadi ada percakapan ya, orang yang mau mencari gedung ya, namanya Stanfield Hall. Nah, di sini pertanyaan pertama yang dia tanyakan kan di sini, what problem does the man have? Apa masalahnya si laki-laki itu ya? Nah, tadi kan masalahnya itu ada di awal ya, dia bilang I am lost, dia nyasar gitu ya. Terus yang kedua, where is? Jadi jawabannya di sini di Bravo ya. Terus yang kedua kan dia bilang where is Stanfield Hall? Di mana terletak ini Stanfield Hall? Nah, ternyata jawabannya nomor 2 itu ada di akhir-akhir ya. He is on the other side of the university. Berarti on the side of campus. Jadi hati-hati, biasanya juga agak beda sedikit katanya ya, university campus, tapi dia tetap sinonim. Jadi nggak usah khawatir tentang urutan jawabannya karena pasti akan berurutan ya. Nggak mungkin jawaban nomor 2 dulu tadi muncul di awal baru nomor 1 ya. Pasti dia akan berurutan. Nah, itu bisa memudahkan ya, membantu kita untuk mencari Page jawabannya sebentar. Nah, sekarang coba kita latihan sama-sama di sini setelah mempelajari ketiga skillnya ya, yaitu mengantisipasi soal, mengantisipasi topik, dan terakhir urutannya. Nah, sekarang coba saya akan putarkan di sini satu conversation yang utuh beserta dengan 4 soal. Nanti coba kalian cari tahu kira-kira apa jawaban dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nah, saya coba putarkan dulu audionya. Silakan tulis jawabannya di chat box ya. Nomor 1 apa sampai nomor 4. Setelah itu kita akan bahas sama-sama. Exercise 9, page 52. Listen to each complete conversation and answer the questions that follow. Questions 1 through 4. Listen as two students discuss what a professor said in a recent class. Did you understand the assignment the professor gave us today? I'm not sure that I did. He said to read chapter 6, didn't he? Yes, he said to read chapter 6. Then I think he also said something about answering the questions at the end of the chapter. He said to answer the questions, too? I didn't hear that part of the assignment. I think he did, but I'm not sure. Maybe we should go ask one of the other students what the assignment is, just to be safe. I think we should. Number 1. What are the man and woman discussing? Number 2. How much are they supposed to read? Number 3. What part of the assignment is unclear? Number 4. What will they probably do next? Oke, ada yang dapat jawabannya nomor 1 sampai nomor 4. Ada ADC, ada juga delta tadi nomor berapa itu? Jangan lupa kasih nomornya ya. Ada lagi, ada delta, ada alfa ya untuk nomor 1. Silakan kalau masih ada sebelum kita coba bahas sama-sama ya. Jadi yang nomor 1 itu kan tadi yang ditanyakan tentang what are the man and woman discussing ya. Apa yang mereka berdua bahas gitu ya. Oke, rata-rata ada ada alfa, ada delta ya. Coba kita bahas apakah alfa atau delta. Coba kita dengarkan.
Exercise 9, page 52. Listen to each complete conversation and answer the questions that follow. Questions 1 through 4. Listen as two students discuss what a professor said in a recent class. Did you understand the assignment the professor gave us today? I'm not sure that I did. Ya, kan dia bilang, did you understand the assignment ya that professor gave us today? Bilang, paham tidak dengan assignment ya, tugas yang profesor berikan ya, hari ini gitu ya. Oke, jadi jawabannya di sini intinya tentang assignment ya, what the assignment is ya. Jadi betul jawabannya ada di alpha. Terus yang nomor 2, sini ada delta. Ada lagi yang jawab untuk nomor 2 di sini. Ada yang delta ya, the sixth chapter. Yang nomor 2 tadi kan ditanya how much are they supposed to read ya, berapa banyak yang harus mereka baca. Coba kita dengarkan sama-sama kalau tidak ada lagi. He said to read chapter 6, didn't he? Yes, he said to read chapter 6. Ya, he said to Then read chapter 6 ya, didn't he? Nah, jadi dia mengatakan untuk membaca bab 6 ya. Nah, jadi yang sama artinya dengan bab 6 itu kan kalau 6 pages itu 6 halaman beda ya. Terus 6 chapter 6 bab juga bukan. 60 pages 60 halaman ya, bukan. Jadi yang suruh jawab itu chapter 6 ya. Jadi ini sama dengan chapter 6 ya. Chapter 6. Jadi the 6 chapter. Jadi betul jawabannya ada di delta. Jadi jangan lupa mencatat ya. Misalkan tadi kan oh he said to read chapter 6, langsung kalian catat. Oh chapter 6 yang disuruh baca. Nah itu tadi gunanya ini ya. Dikasih kemudahan untuk mencatat pada saat mendengarkan supaya kalian bisa mencatat info-info yang penting gitu ya. Yang kemungkinan besar menjadi jawaban. Nah sementara yang nomor 3, which part of the assignment is unclear? Bagian mananya atau apanya tugasnya yang masih unclear atau yang tidak jelas gitu ya. Sini ada yang Charlie, ada lagi. Silakan ditulis di chat kalau masih ada ya. Chapter yang mana? Tadi kan barusan dibahas ya. Dia disuruh baca chapter 6, jadi kayaknya bukan Charlie ya. Ada yang Bravo, whether or not they should answer question. Oke, coba kita lihat ya. Ada Charlie, ada Bravo. Yang mana kira-kira yang paling cepat? Apanya yang masih belum jelas gitu ya. Let's listen to the audio. I think he also said something about answering the questions at the end of the chapter. I think he also said something about answering the question. Kayaknya dia juga mengatakan tentang menjawab soal gitu ya. Terus yang si laki-laki bilang, He said to answer the questions too? he said to answer the questions too. Oh, dia juga suruh kita jawab soal gitu ya. I didn't hear that part of the Ya, assignment. I didn't hear that part of the assignment. Saya tidak dengarkan bagian itu gitu ya. Nah, berarti baik si laki-laki maupun perempuan itu tidak yakin ya apakah mereka harus menjawab soal atau tidak ya. Jadi jawabannya ada di Bravo. Jadi bukan bab yang mana, karena bab yang mana tadi sudah dijawab di soal sebelumnya kan bab 6. Oke. Terus yang terakhir yang nomor 4, what will they probably do next ya? Apa yang kemungkinan akan mereka lakukan berikutnya ya? Di sini ada yang delta, ada lagi. Sini talk to a classmate. Coba kita dengarkan, minimal ada satu jawabannya bisa kita jadikan patokan. Tapi sini ada banyak ya, ada 23 orang. Masa cuma 1-2 yang menjawab? Coba kita dengarkan sama-sama. I think he did, but I'm not sure. Maybe we should go ask one of the other students what the assignment is, just to Ya, be safe. saya bilang maybe we should go ask one of the other students ya. Mungkin kita mending tanya siswa yang lain ya, teman-teman yang lain. Just to be safe, untuk cari aman. Nah, jadi menanyakan ke teman ya berarti sama artinya dengan talk to a classmate ya. Jawabannya ada di delta. Oke, jadi seperti itu ya. Dan ingat ini nanti audionya cuma diputar 1 kali ya. Jadi beda kalau dulu-dulu zaman UN 2009 UN itu kayak 2 kali diputar listeningnya ya. Ada siaran ulangnya. Tapi kalau di TOEFL atau apalagi di IELTS itu cuma diputarkan 1 kali ya. Jadi memang harus dengarkan dengan sesama. Makanya juga tesnya listening ya, bukan hearing. Meskipun artinya sama-sama mendengar, listen sama hear. Tapi ada yang tahu apa bedanya listen sama hear? Jadi listen sama hear itu kan sama-sama mendengar sebenarnya ya. Tapi ini kan kita namanya tes listening. Kenapa? Karena kita disuruh untuk menyimak dengan seksama ya, bukan cuma mendengarkan biasa saja. Nah, makanya lagu juga itu kita disuruh listen ya, listen to song, music. Karena ya kita harus menyimak ya, meresapi nadanya atau liriknya gitu ya. Oke, itu yang pertama. Nah, tapi ini soalnya masih mudah ya. Kenapa? Karena tadi ini sudah kita tebak sendiri soalnya, sudah kita tebak topiknya, jadi masih mudah. Nah, saya coba kasih satu lagi yang baru sebelum kita pindah ke part C ya, yang totally new.
Nah, silakan coba didengarkan baik-baik di sini. Silakan diantisipasi sendiri soalnya, silakan diantisipasi sendiri topiknya di awal, dan otomatis jawabannya juga nanti ini akan berurutan ya. Saya coba putarkan, silakan coba didengarkan. Ini masih part D ya. Kira-kira apa jawabannya nomor 1 sampai nomor 4? TOEFL exercise, skills 7 through 9, page 53. In this exercise, you will use all of the information that you learned in skills 7 through 9. Questions 1 through 4. Listen as a man asks for directions. Can you tell me where the post office is? I need to mail a package. Oh, that's easy. It's very close by. Where is it exactly? You go down the street for 1 block and then turn right. You'll see it right there. Do you know what time the post office closes? I'm pretty sure that it's open until 5. Oh, that's great. It's only 4 o'clock now, so I should be able to get there and get this package mailed today. Thanks for your help. No problem. Number 1. What are the man and woman discussing? Number 2. How far away is the post office? Number 3. How much longer is the post office open today? Number 4. What will the man probably do next? Oke, kira-kira yang mana jawabannya nomor 1 sampai nomor 4? Oke, ada A, C, D, A, D, C ya. Jadi saat kalau ada yang ketinggalan atau ada yang miss, tetap jawab saja, tebak-tebak tuh. Siapa tahu benar, tebak-tebak berhadiah. Ada lagi? Belum kita bahas, ada delta juga ya. Nomor 1 ada 2 jawaban, ada alfa, ada delta. Oke, lebih banyak delta saya lihat. Intinya tadi nomor 1 itu what are the men and women discussing ya. Jadi memang di soal-soal nomor 1 itu dia menanyakan apa yang sedang dibahas ya. Makanya tadi disarankan untuk dengarkan baik-baik apa yang dibahas di awal karena itu merupakan topik ya. Coba kita lihat ya, kita dengarkan sama-sama ada 2 versi di sini alfa atau delta. Di mana si perempuan ditinggal atau di mana bisa kirim sesuatu gitu ya. Let's listen to the audio. Page 53. In this exercise, you will use all of the information that you learned in skills 7 through 9. Questions 1 through 4. Listen as a man asks for directions. Can you tell me where the post office is? I need to mail a package. Oh, that's easy. It's very close by. Where is it exactly? Can you tell me where the post office is? I need to mail something ya. Bilang di mana kantor posnya? Saya mau mengirim sesuatu ya. Jadi dia tidak menanyakan di mana si perempuan itu tinggal ya, tapi di mana dia bisa mengirim sesuatu gitu ya. Oke, jawabannya ada di delta. Terus yang nomor 2 tadi kan soalnya how far away is the post office ya. Seberapa jauh kantor posnya? Sini ada alpha, bravo, ada juga 2 jawabannya A sama B untuk nomor 2. Coba kita dengarkan apakah several streets away atau 1 block away ya. Oke, coba kita dengarkan sama-sama alpha atau bravo seberapa jauh kantor posnya. Go down the street for 1 block and then turn right. You'll see it right Ya, there. you go down the street for 1 block ya. And then turn right. Jadi baru belok kanan. You see the post office there. Berarti bukan several streets away karena dia bilang oke, go down the street for 1 block saja ya. Just over 1 block away. Jawabannya ada di bravo. Jadi ada semua sebenarnya jawabannya ya. Cuman memang harus diperhatikan yang sama ya. Harus fokus. Nomor 3 ada delta. Charlie, ada 2 jawaban juga ya, delta sama Charlie di sini. Coba kita cek ya, yang mana yang lebih tepat, apakah delta atau Charlie ya. Yang ditanyakan kan tadi berapa waktu yang tersisa ya? How much longer is the post office open? Berapa waktu, berapa lama lagi kantor posnya itu terbuka? Coba kita dengarkan sama-sama. Do you know what time the post office closes?
I'm pretty sure that it's open until 5. Ya, I'm pretty sure that it open until 5 ya. Ada juga yang alpha ya. Saya yakin it's open, maksudnya kantor posnya terbuka sampai jam 5 gitu ya. Terus tapi bukan itu yang ditanyakan ya, bukan dibilang jam berapa tutup ya. Oh, that's great. It's only 4 o'clock Iya, now, it's only 4 o'clock now. Sekarang sudah jam 4. Tapi bukan juga yang ditanyakan jam berapa sekarang ya, yang ditanyakan jam berapa waktu yang tersisa untuk mengirim paket gitu ya. Nah, berhubung karena tutupnya jam 5, terus sekarang sudah jam 4, berarti yang paling tepat sebenarnya ada di alpha ya, berarti for 1 hour. Oke, jadi lagi-lagi usahakan mencatat ya supaya nanti kita bisa dapat informasi yang spesifik seperti ini. Apalagi agak tersirat sedikit ini ya. Udah bilang sampai jam 5, sekarang sudah jam. Dia nggak bilang, oh saya cuma punya 1 jam lagi gitu ya. Tidak, dia cuma bilang jam 4, tutupnya jam 5. Terus yang terakhir, what will the man probably do next? Apa yang si laki-laki itu kemungkinan lakukan berikutnya ya? Ada yang Charlie, oke, rata-rata jawabannya Charlie ya, get into his go to mail package ya. Coba kita dengarkan sama-sama. so I should be able to get there and get this package mailed today. Ya, I should be able to get there and get this package mail today ya. Saya harus ke sana dan mengirim paket ini ya. Jadi betul jawabannya di sini adalah go mail a package. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi tidak sulit untuk listening part C meskipun agak lebih panjang percakapannya dibanding di part A, tapi kalau kita tahu caranya sebenarnya bisa kita jawab ya. Mungkin kalau ada 1-2 salah nggak masalah ya. Oke, sebelum kita lanjut ke part C, saya coba absen dulu ya. Wait, silakan di ini dengarkan namanya. On kan kameranya baru saya centang. Wait, saya buka dulu absennya. Ini kita sudah di pertemuan yang ke-8 ya. Harusnya sudah meet, tapi nanti sekalian saya rangkaikan ya dengan finalnya. Atau kalau nggak salah saya sempat bilang di ini ya, di saya satukan dengan tugas listening di luar kelasnya sama readingnya ya. Jadi situ pergabungan dari quiz listening reading yang di luar kelas itu yang menjadi nilai meetnya. Supaya nanti finalnya kita bisa fokus untuk di structure. Wait, ada Fitri layanan? Silakan menyalur. Hadir, Sir. Sorry, Sir. Pakai akunnya Hesti, Sir. Jelek sekali jaringanku, Sir. Oke, ya jelas ada di orangnya. Satu akun berdua sama Hesti, Sir. Oke, siap-siap. Terus Nurwafika, Hadir, Pak. mana orangnya? Wait. Terus Siti Nurfadila, Hadir, Sir. oke. Aulia Egawati, Hadir, Sir. Suci, ada Suci? Tidak ada. Selina, Hadir, Sir. Azwan Andar, Hadir, Pak. oke. Hanifa Tazila, Andi Putri Nur Syahbania, Sir. Reski Triananda, Hadir. Alzena Nurul Zahra, where is Rara? Tapi Pak Jera jaringannya, Pak. Oke, ya pada tadi ada jadi awal-awal ya. Raidah Mutadi, Hadir, Pak. oke. Hadir. Oke, Raida juga ada ya. Alzena juga sudah. Aldiansyah, Hesti, Hadir, Sir. Dwi Niska Maulina, Hadir, Sir.
Nur Faida. Hadir, Sir. Susan. Muhammad Imam Syafi'i. Masih tidur kapan imam ini? Andi Widat. Hadir, Sir. Hadir. Nur Rahma Andini. Astrid Amanda Putri. Hadir, Pak. Nayatul Mutmainnah. Hadir, Pak. Nurul Melisma. Hadir, Sir. Miftahul Jannah. Present, Sir. Putri Aulia. Hadir, Sir. Henry Ciga. Fitrianti. Present, Sir. Oke. Nurul Fadila. Present, Sir. Rose Cinta. Hadir, Pak. Oke. Alright, jadi sebentar saya ini ya, yang khususnya yang belum hadir, sebentar saya cek lagi di akhir. Sekarang coba kita akan lanjutkan sedikit lagi ke part C ya. Jadi itu tadi TOEFL A. Di sini banyak latihan sebenarnya. Nanti saya kasih. Question. Ada yang belum disebutkan namanya? Saya coba recheck dulu ya. Kalau masih ada yang belum atau yang baru Tadi, atas nama Rara sudah ya. Ya sudah nih Rara. Artinya. Suci tadi, Sir, tidak bisa masuk dari tadi. Siapa namanya? Suci ya. Oke, mungkin jaringannya ya. Setidaknya ada keterangannya ya. Oke. Nah, jadi lebih mending izin atau sakit daripada alfa ya. Artinya kalau izin sakit kan ada di keterangannya. Oke, ada lagi? Sebelum kita lagi. Pak. Tadi ke WC. Sama mata. Nur Rahma Andini. Andini. Rahma Andini. Oke, sudah Rahma. Oke, sekarang kalau itu kita lanjut ya ke part C. Jadi sebenarnya part B sama part C itu ada persamaan dan ada perbedaannya juga ya. Jadi kalau di part A dan part B kan, kalau part A itu short conversation, part B long conversation. Nah, ada yang tahu atau yang masih ingat tadi saya jelaskan di awal perbedaan antara part B sama part C? Apa bedanya? Tadi kan kalau part B itu namanya long dialogue ya atau long conversation. Ada yang ingat dulu di pertemuan pertama saya sampaikan perbedaan antara part A, B, C ya. Nah, jadi perbedaannya yaitu kalau di part B itu dia long dialogue ya, dialog between two people, antara dua orang. Kalau ini lebih ke long talk ya, artinya dia lebih ke monolog. Jadi cuma satu orang yang berbicara, jadi kayak guru atau dosen atau tour guide mungkin. Nah, jadi seperti itu. Tapi kurang lebih model pertanyaannya hampir sama ya. Jadi satu bukan percakapan, dialog ya, talk yang panjang nanti akan diikuti oleh masing-masing 4 nomor. Jadi tapi di sini lebih banyak jumlah soalnya ya. Kalau di part B itu tadi cuma 8, di sini ada 12 soal. Oke, so it has more questions in it. Nah, adapun skillnya kurang lebih hampir sama ya dengan yang ada di part B. Jadi bisa kita kerjakan dengan cepat di sini. Kayak misalkan tadi yang pertama, usahakan kalian ini ya, preview dulu jawabannya supaya apa? Supaya bisa mengantisipasi soal. Terus yang kedua yaitu perhatikan first line-nya supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan apa topiknya. Terus yang ketiga follow along. Jadi kalau misalkan tadi sudah dicoba-coba untuk sambil mendengarkan saja, tidak lihat apa istilahnya, tidak lihat soal, bisa dibalik. Oh sekarang coba sambil lihat soal. Atau sebaliknya ya, kalau tadi sudah sambil lihat soal, coba cek-cek bagaimana kalau cuma mendengarkan saja, tidak lihat soal, apakah lebih banyak jawaban yang benar atau tidak. Nanti kalian bisa trial and error sendiri. Terus ya jangan sampai ada yang kosong. Ya jadi pun kalau kita tidak yakin ya tetap jawab saja ya, karena yang lebih baik omong kosong daripada kosong sama sekali ya, karena kalau kosong itu sudah pasti salah.
Terus kalau masih ada waktu, look ahead ya, lihat soal yang berikutnya. Coba kita langsung masuk ke skill yang pertama yang kurang lebih sebenarnya hampir sama ya. Yaitu yang pertama yaitu kita harus menebak dulu question atau soalnya ya. Karena lagi-lagi kalau soal yang lama itu belum ada soalnya, jadi kita harus menerka-nerka kira-kira apa kok soal yang kemungkinan muncul. Contoh, misalkan di sini ada 3 pilihan yang menyebutkan for a week, since yesterday, for 2 days, atau since 10. Nah, ini kan dia menunjukkan semuanya durasi ya atau waktu. Makanya kemungkinan kalau ada soalnya, jadi kemungkinan besar dia menanyakan tentang how long ya. Meskipun something-nya ini kita belum tahu apa, apakah liburannya atau ujiannya atau lab atau apalah. Yang jelas kita nanti pada saat mendengarkan atau listening dan ada waktu yang disebutkan di situ ya, tinggal dicatat-catat saja ya. Siapa tahu itu yang memang yang betul yang ditanyakan. Nah, di sini sama tadi ya, ada beberapa latihan dulu untuk menerka-nerka jawaban. Nomor 1 has been done ya. Kenapa? Karena di sini menanyakan tentang what type. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan pilihannya di sini kan menanyakan tentang beautiful plant, poisonous plant. Ada yang tahu apa artinya poisonous? Tanaman yang dari kata poison ya. Poison itu artinya Racun. ya racun, kalau poisonous beracun ya. Delicious yang enak, fast growing yang tumbuh dengan cepat gitu ya. Nah, otomatis oh ini di pilihan ini semuanya jenis-jenis tanaman. Jadi kemungkinan tanaman apa itu ya? What type of plant is this? Kalau misalkan yang nomor 2, kalian dapat soal yang menanyakan tentang atau pilihannya di sini invisible gardens, only in US, in supermarket atau many different places. Kira-kira apa pertanyaan yang kemungkinan akan muncul di sini? What might be the question asked? Where? Ya, ini pasti Where, Pak? tentang where ya, tentang di mana gitu ya. Karena semuanya menunjukkan location ya, lokasi betul ya. Terus kalau nomor 3 di sini daunnya mirip sama parsley ya, daun sup. Tumbuhnya dekat dengan carrot, wortel. Daunnya mirip sama carrot atau tidak memiliki roots atau akar. Kira-kira apa kemungkinan pertanyaan yang akan muncul di sini? Kalau menanyakan ini mungkin lebih ke ciri-ciri ya, tentang what ya the karakteristik ya, what is the characteristic atau what is it like gitu ya, seperti apa ciri-cirinya gitu ya. Terus yang terakhir yang keempat di sini the person may die, the person may get a lot of nutrients, the person may enjoy it atau become dangerous. Ini kan semua tentang may ya, berarti ini sebuah kemungkinan. Jadi kira-kira apa question wordnya? Apa yang may happen, apa yang kemungkinan terjadi mungkin ya. Karena ini semuanya pilihannya itu menunjukkan menggunakan kata may. Berarti kalau mungkin kemungkinan besar soalnya ini what may happen ya. Apa yang kemungkinan terjadi. Nah, what happens ya jika titik-titik. Nah, belum kita tahu apa syaratnya atau apa jikanya, tapi setidaknya kita sudah ada gambaran. Oh, ini menanyakan tentang apa yang kemungkinan akan terjadi. Itu yang pertama ya, jadi antisipasi soalnya dengan melihat pilihan-pilihan. Yang kedua sama tadi juga di part B, yaitu kita harus mengantisipasi topik ya. Yang mana topiknya itu biasanya ditemukan lagi-lagi pasti di awal ya. Coba kita dengarkan di sini ada contoh audio dulu sedikit. Page 58. Example from the paper TOEFL test. Listen to a talk at the start of a meeting. I'd like to call this meeting to order now. This is the third monthly meeting of the Science Club this semester, and today we need to discuss the upcoming science fair. Nah, dari sini kan kita tadi letak perbedaannya ya, part B, part C. Kalau ini dia cuma satu orang saja yang berbicara. Dan ya, contohnya tadi di sini kan dia membahas tentang ada beberapa kata kunci ya. Jadi lagi-lagi tidak mesti 100% kita pahami. Yang penting kita tahu ada bahas tentang meeting. Meetingnya siapa? Oh, meetingnya Science Club. Apa yang dibahas tentang Science Fair ya? Yang penting ada beberapa kata-kata kunci yang bisa kita dapatkan di situ. Oh, terus kita bisa menarik kesimpulan. Oh, ini pasti meetingnya Science Club yang untuk membahas tentang Science Fair ya. Jadi minimal ada gambaran-gambaran umum dulu ya. Sebelum nanti pada saat sudah disebutkan, soalnya kita cari info-info yang spesifik ya. Misalkan kapan fairnya ya, pamerannya di mana atau berapa lama, itu kan nanti yang kemungkinan terjadi yang ditanyakan gitu ya di soal-soal. Oke, coba kita latihan dulu ya menjawab mencari topik dengan mendengarkan audio khususnya di awal-awal percakapan saja ya, tidak sampai akhir. Coba kita dengarkan yang pertama talk yang satu ya. Kira-kira apa topiknya di sini? Exercise 11, page 58. Listen to the first part of each of the talks and decide on the topic of each talk. Number 1. The first part of talk 1 is,
One of the most deadly plants in the world is poison hemlock. This plant grows in many parts of the world. It is quite dangerous to humans. People can die if they eat it. What is the topic of Talk 1? Oke, kira-kira apa topiknya dari bukan percakapan ya, talk pertama ini? Ada yang tahu? Kira-kira? Poisonal plants yang bisa Iya, mematikan betul ya. orang. Plan Nah, ya, yang bisa membunuh atau mematikan tadi ya. Tentang poison hemlock ya, atau a deadly plant, jadi tanaman yang membunuh atau yang mematikan, betul ya. Coba kita dengarkan, let's listen to the second talk ya. Kira-kira what is the topic about? Number 2. The first part of Talk 2 is Today, we're going to see something that most of you have probably never seen before. A frog jumping contest. This frog jumping contest is part of the Calaveras County Fair in Calaveras County, California. What is the topic of Talk 2? Okay, how about the second talk? What is the topic about? Kira-kira apa intinya tadi yang barusan? frog jumping. Iya, tentang frog jumping contest ya, jadi lomba lompat kodok, tapi kodok aslinya yang melompat ya, betul. Coba kita dengarkan yang terakhir, the last talk, what is the topic about? Number 3. The first part of Talk 3 is Hello, I'm Mr. Teal, the head librarian, and I'd like to explain to you about checking out books from this library. What is the topic of Talk 3? Okay, how about the last talk? What is the topic about? Checking on box. Ya, tentang checking out book ya, bagaimana cara meminjam buku in the library ya, betul. Tadi kan dia bilang the librarian ya. How to check out books from the library. Jadi itu ya, minimal kalian tahu dulu apa inti yang sedang dibahas si orang ini, yang satu orang, supaya nanti tinggal dicek-cek nanti ya. Misalkan nanti yang terakhir check out books, oh berapa lama bisa dipinjam, atau berapa maksimal buku yang bisa dipinjam. Intinya tentang itu kan yang akan ditanyakan mungkin ya, spesifik-spesifiknya. Dan jangan lupa mencatat. Oke, jadi setelah menebak soal, menebak topik, yang terakhir sama di part B, part C juga, yaitu urutannya. Jadi urutan jawabannya tuh will always be in order. Jadi nggak usah khawatir bilang random urutan jawabannya ya. Misal di sini soal pertama, what happens to people suffering from allergies? Jawabannya kan ada di awal, they sneeze ya. Apa artinya sneeze? Sneezing. Sneeze itu artinya bersin ya. Terus ada yang kedua, what is mentioned about cats? Apa yang disebutkan tentang cats? Cats may also be allergic, ada di tengah. Soal nomor 3, what can someone do with cat that has allergies? Jawabannya ada di akhir ya. Veterinarian can prescribe medication. Berarti sama artinya give it medicine. Jadi untuk urutan jawaban tidak usah khawatir, karena it will always be in order ya. Jadi akan selalu berurutan. Jadi tinggal nanti dilihat urutan jawabannya. Nomor 1 sampai nomor 4. Oke, sekarang coba kita latihan ya. Di sini ada 4 soal sama tadi ya. Dan ini soalnya sudah kita tebak topik dan pertanyaannya. Tinggal kalian cari tahu jawabannya nomor 1 sampai nomor 4 itu apa ya. Let's listen to the audio. Seperti biasa, silakan coba tuliskan jawabannya di chat box. Let's get started. Exercise 12, page 60. Listen to each complete talk and answer the questions that follow. Questions 1 through 4. Listen to a lecture by a biology professor. One of the most deadly plants in the world is poison hemlock. This plant grows in many parts of the world. It is quite dangerous to humans. People can die if they eat it. One thing that makes poison hemlock really dangerous is that it looks like some plants that people normally eat. Hemlock belongs to the same family of plants as the carrot. The leaves of the plant look very much like parsley, and its roots look like carrots. People have died when they've made a mistake and have eaten poison hemlock when they thought that they were eating either parsley or carrots. Number 1. What is the topic of the talk? Number 2. Where is hemlock found?
Number 3. What is true about hemlock? Number 4. What can happen to someone who eats hemlock? Alright, kira-kira apa jawabannya di sini? 0, 1, 4. Ada BDAA, BDCA, BDCA, BDAA. Oke, kita coba satu persatu ya. Sini banyak yang jawab bravo. Semuanya jawab bravo rata-rata untuk jawaban pertama ya. Nah, tadi kan ditanyakan what is the topic of the talk ya. Apa topiknya? Coba kita dengarkan. Banyak yang jawab bravo. Jadi biasanya topik itu Page di awal ya. 60. Listen to each complete talk and answer the questions that follow. Questions 1 through 4. Listen to a lecture by a biology professor. One of the most deadly plants in the world is poison Ya, hemlock. dia bilang one of the most deadly plant in the world is poison hemlock ya. Jadi salah satu tanaman yang paling deadly ya, mematikan itu poison hemlock ya. Tapi hati-hati di sini ada kata deadly ya, yang ada itu poisonous. Tapi kan sama artinya ya, poisonous sama deadly yaitu mematikan. Berarti ya betul jawabannya ada di alpha. Terus yang nomor 2 delta rata-rata jawabannya delta ya. Coba kita lihat kan yang tadi ditanyakan where is hemlock found ya, di mana hemlock itu bisa ditemukan. Coba kita dengarkan sama-sama apakah betul in many different places. This plant grows in many parts of the world. Ya, this plants grows in many parts of the world ya. Jadi sama artinya dengan many different places ya, many part of the world. Terus berikutnya yang nomor 3 ada yang alpha, ada yang Charlie. Ya, ada 2 jawaban di sini ya, Charlie atau alpha untuk nomor 3. Yang soalnya tadi Exercise 12. Page 6. alpha atau Charlie. What is true about hemlock ya? Apa yang benar tentang hemlock ya faktanya? Coba kita dengarkan. Listen to each Look like carrots. Belongs to the same family of plants as the carrot. The leaves of the plant look very much like parsley. Ya. The leaf of the plants look very much like parsley ya. Daunnya itu look very much like. Jadi dia bilang look like ya. Look like itu sama dengan resemble ya, mirip atau menyerupai. Jadi jawabannya sebenarnya ada di alpha ya. The leaves of the plant look very much like a parsley. Jadi mirip daunnya dengan daun sup. Jadi jawabannya ada di alpha. Adapun yang terakhir, what can happen to someone eating hemlock ya? Apa yang akan terjadi kalau orang yang makan hemlock? Ada alpha, rata-rata jawabannya alpha ya. Oke, coba kita cek sama-sama apakah betul alpha di sini. Yang terakhir ya, the person may die. Apakah betul akan meninggal kalau dimakan? And its roots look like carrots. Ya, roots look like carrots ya. Roots. Oke, kalau delta dia bilang tidak ada akarnya ya. Ini grows next to carrot, bukan look like. Leaves-nya ini shape like ya. Jadi yang mirip carrots itu daunnya. Roots yang sebentar yang barusan dibahas itu roots-nya ya. Oke, coba kita dengarkan apa yang terjadi kalau seseorang memakannya. People have died when they've made a mistake and have eaten poison Ya, hemlock. people have died when they have made a mistakes ya. When they have eaten hemlock. Jadi orang meninggal ya kalau mereka salah makan ya. Kalau mereka makan hemlock. Jadi betul jawabannya ada di alpha. Oke, jadi seperti itu ya, tidak terlalu sulit untuk listening part C selama kita tahu caranya ya. Oke, mungkin terakhir satu lagi ya, sama tadi, karena tadi itu sudah kita apa istilahnya latihan sendiri soalnya sama topiknya. Nah, satu lagi di sini listening part C yang totally new, yang betul-betul baru soalnya. Coba cari jawaban nomor 1 sampai nomor 4, setelah itu kita bahas sama-sama. TOEFL exercise. Skills 10 through 12. Page 61. In this exercise, you will use all of the information that you learned in skills 10 through 12. Questions 1 through 4. Listen to a description of the Ringling Museum. In a few minutes, we'll be arriving at the Ringling Museum in Sarasota, Florida. This museum was built by John Ringling and his wife Mabel. John Ringling became famous as one of the Ringling Brothers, who formed the Ringling Brothers Circus. We'll be visiting 2 areas, the Museum of Art and the Circus Gallery. The Museum of Art contains some excellent Baroque paintings,
including some by Rubens. The circus gallery contains items from circuses of years past, including a 100-year-old circus parade wagon. Enjoy your visit to the Ringling Museum. I'll see you back at the bus in 3 hours. Number 1. Who is probably talking? Number 2. Why did John Ringling become famous? Number 3. What is included in the circus gallery? Number 4. What should the people do in 3 hours? Oke, silakan tuliskan jawabannya ya. 1C, banyak yang C. Tadi kan yang nomor 1 itu who is probably talking ya. Jadi bukan menanyakan tentang topik, tapi siapa yang berbicara ya. Oke, ada juga D, Oke, ada C, ada D berarti ya. Oke, apakah John Ringling atau tour guide ya? Coba kita dengarkan sama-sama kira-kira yang mana yang lebih cepat, Charlie atau Delta untuk nomor 1 ya. Page 61. In this exercise, you will use all of the information that you learned in skills 10 through 12. Questions 1 through 4. Listen to a description of the Ringling Museum. In a few minutes, we'll be arriving at the Ringling Museum Yeah. in In a few minutes we'll be arriving in the Ringling Museum ya. Beberapa menit lagi kita akan tiba di Ringling Museum. Jadi nama museumnya saja John Ringling ya. Jadi kemungkinan besar sudah meninggal John Ringlingnya ya. Jadi kemungkinan yang biasa menjelaskan seperti itu adalah tour guide-nya sebenarnya ya. Oh, kita sebentar lagi sampai di Museum John Ringling gitu ya. Nah, jadi jawabannya sebenarnya ada di Delta ya, yang berbicara seperti itu. Terus yang nomor 2, why did John Ringling become famous ya. Sini ada Charlie, ada Delta. Untuk nomor 2 ya, coba kita cek Charlie atau Delta. Ada juga Alpha ya, CDA. CD. Mengapa dia bisa terkenal ya? Coba kita dengarkan. Sarasota, Florida. This museum was built by John Ringling and his wife Mabel. John Ringling became famous Di sini jawabannya. John Ringling became famous. Kenapa bisa terkenal? as one of the Ringling Brothers, who formed the Ringling Brothers Circus. Ya, as one of the Ringling Brothers who formed Ringling Brothers Circus. Dia yang form ya. Jadi bukan karena dia dari Florida, bukan karena dia kenal Rubens, bukan karena dia yang melukis ya. Who form itu sama dengan started ya. Dari kata format tadi ya, menciptakan atau membentuk the circus. Makanya jawabannya ada di Charlie ya. Terus berikutnya yang ketiga. Oke, yang ketiga tadi kan what is ini ya, included in circus gallery. Nah, hati-hati yang nomor 3 itu tadi ada 2 tempat yang disebutkan ya. Ada Museum of Art, ada Circus Gallery. Ternyata yang ditanyakan apa yang bisa ditemukan di Circus Gallery ya, bukan Museum of Art. Ada Charlie, Delta ya. Di sini ada 2 jawaban, Charlie sama Delta untuk nomor 3 ya. Apakah Operette Wagon atau potretnya Ringling Brothers ya. Coba kita dengarkan sama-sama. We'll be visiting 2 areas, the Museum of Art and the Circus Gallery. The Museum of Art contains some excellent Baroque paintings, including some by Rubens. Ya, di Museum of Art itu paintings by Rubens ya, yang Bravo, tapi yang ditanyakan yang di Circus Gallery ya. Terus coba kita lanjut. The Circus Gallery contains items from circuses of years Nah, past. ini ya yang ditanyakan, the Circus Gallery consists of items including a 100-year-old circus parade wagon. ya, including a 100-year-old circus parade wagon ya, kayak gerobak gitu ya, namanya parade wagon. Jawabannya ada di Charlie. Terus what should the people do in 3 hours? Apa yang harus mereka lakukan 3 jam ke depan gitu ya. Ada yang Charlie, Delta,
nomor 4 di sini saya lihat ada Charlie sama Delta ya. Apakah kembali ke bus atau ketemu sama The Ringling ya? Coba kita dengarkan sama-sama. Enjoy your visit to the Ringling Museum. I'll see you back at the bus in 3 hours. Ya, I'll see you back at the bus in 3 hours ya. Ketemu lagi di bus 3 jam ke depan ya. Jadi return to the bus. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya mudah kalau kita dengarkan 2 kali ya. Atau mudah kalau kita paham semua. Tapi memang harus ini ya. Kita pakai tips-tips yang tadi yaitu tebak-tebak soalnya, cari tahu topiknya dan urutannya itu di mana lokasinya. Biasanya tadi berurutan ya dari 4 latihan yang kita kerja. 2 di part E, 2 di part B itu kayaknya rata-rata semua berurutan semua aja ya. Tinggal bagaimana praktis lagi ya, latihan banyak sama mungkin perbanyak juga vocabulary-nya sih kalau listening. Dan oh ya, tentang listening mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan juga itu dengan dengar-dengar audio-audio gitu ya. Nah, untuk listening biasanya kalau yang saya rekomendasikan itu coba-coba sering-sering dengar namanya VOA Learning English ya. Di sini biasanya ada berita-berita yang disederhanakan ya, simplified ya, baik itu dari bahasanya, vocabulary-nya, baik itu dari ini ya, apalagi bahasanya atau biasanya grammarnya. Sini biasanya bisa di ini apa istilahnya, bisa di audionya juga. Misalkan ini saya coba dengarkan satu, putarkan satu. Oke, noted Susan. Oke, di sini bisa kita dengarkan audionya ya. For the first time, researchers have identified a genetic form of late in life Alzheimer's disease. Di sini kan kalau perhatikan di sini audionya itu lebih lambat ya. Dan ini kosakatanya juga lebih sederhana dan grammarnya juga lebih sederhana. Dan banyak kata-kata yang dicetak tebal ini bisa menjadi vocabulary baru buat kalian setiap hari, mungkin dengarkan satu berita saja. Tapi rutin ya, jadi jangan sekali sebulan. Dan nanti di situ di bawah ada kuis tentang yang tadi barusan kalian dengar ya. Jadi sekalian tambah ilmu juga ya, tambah berita, tambah ilmu. Terus ini ada kosakata ya, yang kalian bisa tulis di catatannya atau di mana. Terus kalau saran saya tambahkan juga, buatkan juga kalimat ya, profound. Misalkan I have a profound friends gitu ya. Misalkan terapi, oh my friends had a therapy. Misalkan seperti itu, buat kalimat-kalimat sederhana saja ya tentang kosakata yang kalian dapatkan. Kalau ini yang saya recommended ya tentang BBC Learning English, nanti saya coba, VOA ya, VOA, karena BBC itu biasanya untuk IELTS ya. Nanti saya coba kirim ke grup ya supaya tidak hilang linknya ya. Kalau di Zoom pasti hilang. Nanti kalian bisa dengarkan di situ untuk latihan-latihan listening ya. Nah, terakhir nanti untuk kuisnya saya coba akan kirimkan di sini listening part B, part C. Dulu kan yang sebelumnya saya kirimkan listening part A 30 nomor ya. Nanti sebentar saya kirimkan listening part B, part C 20 nomor. 8 nomor part B, 12 nomor part C. Nanti bisa kalian kerjakan paling lambat Jumat depan ya, seperti biasa. Tapi saran saya jangan tunda-tunda ya, karena minggu lalu itu sebenarnya saya salah set. Saya cuma sehari, baru 1 orang yang sempat mengerjakan ya. Berarti rata-rata memang banyak yang mengerjakan di akhir-akhir gitu ya. Nah, tetap saya set sampai 1 minggu, tapi usahakan apalagi kalau masih fresh dipelajari, mending kalian langsung kerjakan segera ya kalau ada waktunya atau kalau bagus jaringannya. Oke, any questions sebelum kita tutup ya pertemuan kita hari ini. Jadi nanti insya Allah kita minggu depan ketemu lagi ya. Nanti saya coba komunikasi sama ketua tingkatnya untuk pertemuan kita yang berikutnya. Oke, karena ya kemarin minggu lalu itu saya sempat ini ya janjikan ke kelas E. Itu kan selama ini kelas E itu ini ya, dia belajar online terus ya. Jadi dan ada beberapa yang kayak istilahnya jaringannya jelek terus gitu ya. Jadi sampai hampir tidak pernah hadir selama online. Dan kebetulan minggu lalu kan sempat offline 1 kali ya. Jadi saya tawarkan bilang bagaimana kalau selang-seling saja begitu ya. Misalkan kelas A online, kelas B offline, atau minggu depannya kelas A offline, kelas B online begitu supaya adil gitu ya. Jadi rencana saya begitu. Jadi misalkan kalau ini minggu ini sama-sama online karena banyak yang pulang kampung ya. Jadi rencana saya seperti itu supaya sama-sama ada online offline-nya. Supaya ada bukan bilang kelas B terus offline, kelas A terus online gitu ya. Seperti itu. Bagaimana kira-kira? Is it okay? Jadi kita alternate gitu ya. Jadi kita selang-selingkan saja supaya kelas A juga dapat juga offline-nya sebagian ya, bukan online terus. Oke, jadi nanti saya bicarakan sama Imam. Masalahnya Imam ini tidak ada juga ya.
Oke. Jadi supaya adil nanti saya coba akan alternate ya, karena saya di sini kelas B meskipun online tetap rata-rata banyak yang hadir ya. Biasanya kalau kelas A itu biasanya cuma belasan, itu pun banyak yang bermasalah jaringannya ya. Makanya minggu lalu saya tawarkan untuk selang-seling saja sama kelas B online offline-nya. Oke. Alright, nanti saya bicarakan lebih lanjut dengan ketua tingkatnya ya. Nanti dikembalikan ke kalian apakah setuju atau tidak ya. Mungkin sekian untuk pertemuan kita minggu ini. Thank you so much guys for joining our 8 meeting ya. Nggak terasa sudah paruh pertama ya untuk di semester kita hari ini. Masih ada nanti 8 pertemuan sisa yang akan kita gunakan untuk tetap bahas tentang written sama reading ya. Masih ada juga reading nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, thank you so much guys for joining today. Have a nice weekend. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Welcome guys. See you next week. Sama-sama.